Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berjihad di jalannya karena menuntut ilmu. Itu salah satu perjalanan jihad ya. Jihad bukan hanya di medan laga saja ya, ini salah satunya juga. Sehingga kalau kita gugur di dalam perjalanan menuntut ilmu ini, ya insya Allah juga syuhada. Teman-teman sekalian, insya Allah pada beberapa saat kemudian, beberapa waktu ke depan, kita akan mempelajari manajemen kualitas. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Total Quality Management, TQM ya, TQM. Dulu kita pernah bahas ya sedikit di manajemen operasi. Jadi ini mungkin seperti refreshing saja ya, refreshing saja. Oke, nanti ada 3 insyaallah yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengertian dan konsep TQM. Kemudian kedua tentang hambatan. Kemudian yang ketiga adalah penerapan. Nah, mungkin nanti karena ini sudah semester tinggi ya, sudah semester tinggi, mungkin ada beberapa saat saya akan kasih break. Nanti teman-teman yang akan mengelaborasi dengan bersuara ya, nanti mungkin saya buka mic-nya semua. Jadi nanti teman-teman yang menyampaikan. Jadi nanti saya kasih waktu untuk membaca intinya apa, kayak gitu. Karena udah semester tinggi, udah presentasi, harusnya udah presentasi terus kalau di semester tinggi. Nah, karena tatap mukanya secara online ya, kemudian kita ya secara online saja nanti teman-teman menyampaikannya. Oke, yang pertama di sini untuk kegiatan belajar yang pertama adalah tentang konsep TQM. Jadi dibahas di sini ada pengertian TQM-nya, kemudian evolusinya TQM, kemudian elemen-elemen penting yang ada di dalam TQM. Nah, sebelum ke sana pertanyaan dulu. Nah, ini bisa disuarakan atau mungkin di chat juga silahkan. Kira-kira apa itu TQM? Pengertiannya apa TQM? Jadi pertanyaan pertama tentang TQM, bukan pengertian tapi kepanjangan dari apakah TQM itu. Kalau ATM, anjungan tunai mandiri. Nah, ini kalau TQM apa? Silahkan dijawab 1 menit. Belum ke pengertian, hanya sebatas sebatas ini. Ya. Oke ya, sangat familiar saya pikir, apalagi bagi mahasiswa manajemen harusnya ini hal yang familiar ya, Total Quality Management. Kemudian apa saja perubahan yang ada dalam TQM? Maksudnya perubahan dari sebelum TQM ke TQM ini ada perubahan apa yang fundamental ya, sebelum kita masuk ke pembahasan. Dulu ada manajemen quality yang kemarin kita juga udah bahas ya, kita udah bahas evolusi manajemen kualitas ya, hingga ada satu bahasan tentang TQM kemarin juga, minggu kemarin. Nah, apa saja perubahan itu, kemudian yang ada di dalam TQM ada, tetapi di sistem yang lain itu tidak ada
hal yang menarik dari PGM apa? Yuk, silahkan. Jadi seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, kita ingin lebih interaktif saja dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban, sehingga tidak hanya satu arah. Perubahan dalam TKM. Salah satu yang membedakan TKM dengan yang lain. Ayo. Kalau kalau belum baca ya dibaca aja nggak apa-apa. Ayo, buka modulnya dibuka, nggak apa-apa. Berhadapan-hadapan ketika di kelas, buka modulnya juga nggak apa-apa. Orang misalkan nanti ada defense, ada pendadaran gitu, nggak ngerti buka buku ya oleh, apalagi di sini ya. Nah, hah? Mosok mati suaranya? Halo? Yang lain bisa mendengar suara saya? Halo? Yang lain bisa dengar suara saya? Oh, ada kok, Mbak Jue ada bilang bisa. Oke, apa saja hal yang menarik di dalam TGM sehingga ini menjadi pembeda lah dengan eh, sistem-sistem yang lain, sistem quality yang lain. Apa? Jangan-jangan tadi saya nanya modulnya edisi berapa, nggak tahu karena nggak bawa modul semua ini. Ya, jadi untuk terutama untuk minggu depan dan seterusnya sebelum perkuliahan nanti tolong di apa? Tolong di eh, baca dulu. Punya saya biru, tidak saya mute kok. Tidak saya mute, jadi bisa. Yang lain kan juga bisa mendengarkan. Hah? Punya Mas Nano hitam memang. Punya Mas Nano hitam, tapi nggak tahu. Saya coba buka nggak bisa tuh. Mbak Mbak Fevi nggak hitam, bisa dengar saya pikir. Punya Mas Nano sama Mbak Rihana yang hitam, tapi Mbak Rihana tadi bisa. Mbak Rihana bisa dengar ya? Nah, bisa kok. Oke. Apa salah satu hal yang membedakan dengan sistem-sistem yang lain, sistem quality yang lain? Ayo, jawab aja, jangan malu-malu. Buka aja modulnya, dan memang ini pengen saya ginikan supaya membuka modulnya. Satu, dua, juga ngecek ini pada ada enggak nih, jangan-jangan buka tok lah habis itu tinggal tidur, saya ngomong sendirian. Apa perubahan yang ada dalam TKM? Ada kok di dalam modul. Yuk, yang bisa dengar suaranya, yang bisa dengar suara saya, tolong dijawab pertanyaannya. Beberapa hal yang ada di dalam TQM ini kemudian itu tidak ada di dalam sistem manajemen yang lain. Yang ini selalu dijadikan sebagai salah satu acuan dan hal yang didorong oleh TGM ini. Ayo rek, tinggal dibuka aja modulnya. Ada modulnya enggak?
Gak ada kan, jangan. Oke, yang pertama satu, ya salah satu dulu aja, nanti yang seterusnya kita bahas di dalamnya, yaitu adanya perbaikan secara terus menerus, ya, continuous improvement. Nih, continuous improvement. Kemudian continuous improvement ini dilakukan oleh siapa? Oleh manusia, karyawan, ya. Oleh karenanya manajemen sumber daya manusia pun juga nanti berbeda cara penanganannya, ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Itu sebagai pemanasan. Nanti mungkin setiap 15 menit nanti saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan lagi, dan nanti tolong disambut pertanyaannya ya. Ya, disambut dengan jawaban. Yang pertama tentang pengertian. Yuk kita buka sama-sama di situ ya. Sama-sama, karena teman-teman sekalian juga punya modulnya kan ya. Jadi bisa kita simak bareng-bareng. Siapa tahu saya salah bacanya, udah malam. Ini TGM ini kalau kemudian diartikan atau ditranslasi dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen kualitas terpadu TGM, maka ada yang menyingkat MKT, manajemen kualitas terpadu, tetapi tidak terlalu familiar. Tetap familiarnya adalah TQM, Total Quality Management, manajemen kualitas secara keseluruhan atau terpadu. Merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku, pelayanan organisasi, semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Itu salah satu pengertiannya, ya, salah satu pengertiannya. Nah, makna total dalam TQM, itu menunjukkan segala sesuatu dalam setiap orang, segala sesuatu dan setiap orang dalam organisasi itu terlibat dalam kegiatan perbaikan secara terus-menerus. Tadi kan salah satu ciri khas dari TQM adalah continuous improvement atau perbaikan yang terus-menerus berkesinambungan. Ya. Nah, siapa yang melakukan perbaikan secara terus-menerus itu? Ya, setiap orang di dalam organisasi itu, bukan hanya si manajernya saja, bukan hanya direkturnya saja, bukan hanya operatornya saja, tetapi semuanya, termasuk cleaning service-nya kalau di bagian kalau ada di dalam bagian di dalam organisasi itu, ya melakukan kegiatan secara terus-menerus. Jadi semuanya total, seperti kalau sepak bola ada total football, ya. Yang bertahan pun ikut menyerang jikalau memang memungkinkan menyerang. Yang bertahan yang menyerang dimungkinkan untuk ikut bertahan kalau mengalami serangan, menderita serangan lawan, ikut bertahan. Total footballnya Belanda. Nah, ini totalnya adalah ya keseluruhannya dalam rangka melakukan perbaikan terus-menerus. Ketika kita melakukan perbaikan kok terus-menerus, ya maka akan menjadi semakin baik dan baik. Tidak pernah puas di dalam satu kondisi tertentu. Tidak pernah puasnya dalam hal ini, ya saya pikir menjadi hal yang baik, bukan kalau tidak puasnya karena ingin misalkan gini,
serakah atau apa, tidak sudah kaya masih pengen menambah kayaannya dengan cara yang tidak benar, itu yang tidak baik. Kalau ini kan dalam rangka apa, organisasinya atau perusahaannya itu semakin mengalami perbaikan, entah di dalam pelayanannya terhadap konsumen, entah dalam memproduksi barang, entah dalam manajemen administrasinya dan seterusnya, semakin baik dan baik. Ya, hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari yang sekarang. Dengan konsep dalam Islam ya, ada di dalam suatu hadis ya, Rasulullah SAW menyampaikan hal itu, dan prinsip ini juga digunakan juga di dalam manajemen kualitas ini. Nanti di 2.3 itu tentang Kaizen dibahas itu. Nah, kembali ke sini, ada 2 dimensi TQM yang harus dilaksanakan. Ada 2 dimensi TQM. Yang pertama adalah tingkat standarisasi atau level of standardization. Kemudian yang kedua, desentralisasi. Maknanya apa? Nah, ini coba maknanya apa? 1 menit silahkan kasih keterangan di situ pakai bahasa kalian sendiri. Maknanya apa? 2 dimensi tentang TQM. Kan Anda bisa melihat yaitu ya di situ tulisannya sudah ada saya sampaikan di situ. Nah, tinggal teman-teman mensarikan ini makna standarisasi itu apa, kemudian desentralisasi itu apa, karepe piye. Yuk, silahkan tuliskan sebelum saya bahas. Yuk, dan aktif nih CBSA, cara belajar siswa aktif, tidak hanya mendengarkan saja. Jadi indranya dipakai 3. Kalau mendengarkan kan hanya 1 indra, telinga saja. Kalau ini saya pengen mengaktifkan 2 indra yang lain, indra matanya untuk membaca dan indra apa ini ya, bukan indra ya, motoriknya untuk menuliskan di sini, sehingga belajarnya ada 3 alat. 1 menit saja supaya nggak lama, kelamaan waktunya habis. Waktu habis dipelajari seterusnya sendiri. Setengah menit lagi. Mas Nano mungkin bisa off dulu kemudian masuk lagi kalau nggak bisa dengar. Mas Nano dan Mbak Vivi ya, jika masih tidak bisa dengar bisa off dulu kemudian masuk lagi. Sudah nggak ada yang jawab nih. For your information, I make a note. Siapa-siapa saja yang memberikan jawaban, saya akan memberikan note keaktifan. Oke, dimensi mutu jawabannya Mbak Titin. Kemudian yang Mbak Juwaria, standarisasi ini tingkatan standarisasi yang terkait dengan teknik-teknik TQM dan umpan baliknya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama tentang standarisasi, tingkat standarisasi. Jadi di dalam TQM ini di situ ada apa namanya, teknik-teknik yang distandarkan, yang dibuat sama, seragam, sesuai dengan indikator-indikator tertentu. Misalkan
teknik dalam memproduksi, ya nanti caranya sama. Kalau Anda melihat gerakan-gerakan orang di dalam pabrik tertentu, misalkan di pabrik rokok itu, yang kadang kalau kita lihat iklan pabrik rokok itu, gerakan tangannya para pekerjanya seolah seragam, karena sudah dipelajari bagaimana gerakan yang paling ekonomis, yang tidak banyak memakan waktu, dan itu efisien, efektif juga. Jadi hemat waktunya, mungkin juga hemat tenaganya, dan berdaya guna juga, outputnya ada, efektif. Jadi ada standar gerakan di situ, ada standar untuk produknya, ada standar pelayanannya. Jadi teknik-teknik tertentu itu di standarisasi. Oke, jadi di sini ada standarisasi terhadap teknik-teknik tertentu. Kemudian untuk menunjang hal tersebut, ini struktur organisasi harus menjadi stabilizing. Dia harus bisa menstabilkan, juga mengendalikan proses-proses yang ada di dalam sistem TGM ini. Ya, mengapa perlu di stabilisasi, perlu adanya pengendalian? Ya, untuk menjamin bahwa quality yang diharapkan itu tercapai, quality administrasinya, quality pemasarannya, quality hingga quality produknya, dan tentunya pada muaranya adalah pada kepuasan pelanggan, ya. Karena memang salah satu orientasi yang diterapkan oleh TGM adalah kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Oke, kemudian yang kedua adalah desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Nah, kebalikan dari sentralisasi. Kalau dulu kita belajar IPS itu ya, sering dengar ini ya, kekuasaan pemerintahan desentralisasi pada zaman Orde Baru. Kekuasaannya sentralistik, ada pada pusat. Di daerah-daerah itu tidak punya kekuasaan, ya, tidak punya kekuasaan. Penganggaran di pusat, kemudian eksekusi ya nunggu pusat, nunggu perintah pusat, nggak ada ide-ide yang berkembang. Sehingga ya mungkin salah satu efeknya, dan ini memang menjadi hal yang terjadi, ya, yang maju ya hanya daerah khusus ibu kota saja, yaitu Jakarta. Karena pusat pemerintahan ada di sana, pusat ekonomi ada di sana, pusat media ada di sana, dan seterusnya. Meskipun sekarang sudah didesentralisasi ya dengan adanya reformasi ini, tetapi masih saja pusat ekonominya ada di Jawa, tidak di luar Jawa seperti itu. Meskipun juga sekarang tentunya lebih baik karena sudah didesentralisasi. Jadi otoritasnya itu tidak terpusat pada top manajemen. Kalau kita lihat di struktur organisasi, ada top manajemen, kemudian ada middle management, kemudian ada low management. Ya, semuanya ini bisa mengadakan eksplorasi kemampuannya mereka, ide-idenya mereka untuk proses perbaikan secara kontinu itu bisa dilaksanakan. Tapi beda jika sistemnya itu sentralistik. Ya, si penguasanya lah yang menentukan merah hijau birunya si perusahaan itu. Ya. Jadi
dialah yang menentukan, ya, dialah yang menentukan. Oke. Kemudian dua dimensi ini yang sekali lagi dua dimensi ini yang menjadi landasan di dalam TGM. Ada standar untuk teknik-teknik tertentu, kemudian dalam melakukan perbaikan terus-menerus ini dilakukan secara desentralisasi. Kan tadi judulnya total quality management. Totalnya itu adalah keseluruhan orang. Salah satunya pengertian totalnya adalah keseluruhan orang yang ada di dalam organisasi itu, keseluruhan orang yang ada di dalam perusahaan itu, bukan hanya top manajemennya saja, tetapi ya keseluruhannya. Dan TQM ini dimaknai bukan suatu program, melainkan suatu pendekatan sistemik, pendekatan metode yang sistemik untuk mencapai level kualitas tertentu. Dalam rangka apa? Nah, tadi yang menjadi fokusnya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Muaranya pada ini, supaya puas pelanggannya, maka produknya harus bagus. Supaya produknya itu bagus, maka prosesnya juga harus berkualitas. Supaya prosesnya berkualitas, ya proses ini kan mengubah dari input menjadi output kan ya. Nah, supaya produknya berkualitas dilakukan dengan proses yang berkualitas juga, maka inputnya juga harus bagus. Jadi dari awal itu total ya, tidak hanya produknya saja yang dicek quality-nya, tetapi udah dari awal makna total yang lain dilakukan oleh semua orang. Kemudian itu dilakukan perbaikan terus menerus, ya, perbaikan terus menerus, yaitu continuous improvement, ya. Oke, jadi dengan arti yang lain, pemahaman tentang kualitas ini tidak hanya dicapai secara instan, mendadak, tapi bertahap, gradual, ya, bertahap. Kita bisa menjadi punya pemikiran yang cemerlang, ya, karena ya juga bertahap juga kan, belajar sana sini, belajar dari orang, belajar dari buku, belajar melihat pengalaman orang, pengalaman sendiri, kemudian kita naik kelas lah ya, semakin menjadi dewasa, pemikirannya semakin maju dan matang. Itu juga karena proses, tidak bisa mendadak. Kalau mendadak itu namanya pencitraan. Nanti setelah itu mungkin kelihatan aslinya. Jadi secara bertahap, menyeluruh, sangat penting, sehingga manajer harus dapat mempercayai stafnya. Nah kan tadi desentralisasi, kalau nggak percaya susah. Stafnya kalau nggak dipercaya, nggak bakal jadi desentralisasi yang sebenar-benarnya. Masih ada sentralistik di situ. Ya. Kalau istilah Jawanya itu kepalanya dikasih kan, tapi buntutnya masih dipegang. Jadi nggak bisa kemana-mana. Lah buntutnya dipegang, dia mau jalan nggak bisa, mau melakukan sesuatu nggak bisa. Ya, buntutnya dipegang, meskipun dikasih otoritas. Silakan aja kamu berkreasi melakukan perbaikan di divisimu, tapi habis itu anggarannya nggak dikasih, ya sama aja kan. Usul supaya ruangannya itu membuat tenang, sakinah para karyawannya, maka harusnya interiornya seperti ini misalkan, supaya nanti pegawai juga nyaman bekerja, misalkan ada usaha seperti itu. Ini saya contoh. Kalau dalam ilmu human factor atau ekonomi akan masuk. Nah, tapi anggarannya nggak disediakan ya, sama saja. Ini salah satu contohnya seperti itu. Contoh yang lain bisa dieksplor sendiri. Kemudian
kerangka TGM ini, kerangka kerjanya ada beberapa hal ya, kepemimpinan dan budaya kualitas. Jadi leadership ini penting meskipun sudah didesentralisasi ya, tetapi butuh kepemimpinan yang kuat yang bisa menginspirasi para anak buahnya, seluruh elemen yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu untuk melakukan hal yang sama, yaitu mencapai visi misi organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Ya, ini TGM bisa juga diterapkan dalam organisasi teman-teman sekalian masing-masing, di BEM misalkan atau apa. Ya. Hal yang lain yang perlu tanamkan juga budaya kualitas, bahwa setiap orang ini melakukan sadar kualitas, sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan juga berkualitas. Kalau pekerjaannya, prosesnya dilakukan secara berkualitas, ya insya Allah produk akhirnya juga akan berkualitas, kan demikian, masuk akal. Kemudian yang kedua, penggunaan informasi dan analisis. Jadi pengambilan keputusan itu ya berdasarkan data-data yang ada, informasi yang ada, kemudian dianalisis. Tidak hanya sekedar mendengar dari bisikan orang kemudian ambil suatu keputusan. Informasi data ya harus valid, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tertentu. Perencanaan yang strategik, tidak hanya taktikal, yang teknis saja. Kalau teknis saja nanti tidak bisa menyeluruh dan hanya menyangkut kepada satu divisi yang kecil saja. Tapi strategik bisa visi yang lebih besar, kemudian bisa dalam jangka yang panjang. Pengembangan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia ini semuanya dilibatkan, tidak hanya tadi itu yang kita bahas tadi di depan, tidak hanya pada orang-orang tertentu saja yang akan melaksanakan, semuanya dilibatkan. Kemudian yang keempat, manajemen kualitas proses. Tadi sudah ya kita singgung bahwa bahwa proses itu pun juga dijaga kualitasnya, bukan hanya sekedar produk akhirnya saja yang dijaga kualitasnya, tetapi mulai dari awal, bahkan ketika menerima bahan baku sudah langsung dicek bahan bakunya berkualitas atau tidak, banyak cacatnya atau tidak. Nah, terkadang kan susah membuat barang akhir, produk akhir yang berkualitas dari input yang tidak berkualitas. Jauh lebih mudah ketika kita mencetak sesuatu dari yang berkualitas, sehingga akhirnya juga outputnya berkualitas. Jadi prosesnya dijaga kualitasnya, dimanage kualitasnya. Kualitas hasil operasi, fokus pada pelanggan dan kepuasan pelanggan, ini penting nih. Ini salah satu yang menjadi fokus dalam TGM, fokus pada pelanggan dan kepuasan pelanggan, karena itu dasarnya itu. Ya, disebutkan di situ bahwa dasar mula dari TGM ini berawal dari manajemen sumber daya manusia. TGM ada karena manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan tradisional tidak lagi mampu menghadapi kondisi yang senantiasa berubah. Nah, TGM, Total Quality Management, hadir karena kondisinya sudah berubah dan pendekatan atau sistem yang lama, yang tradisional, tidak lagi mampu sesuai dengan
kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu pengennya mempunyai masing-masing orang mempunyai eksistensi yang diakui, pengen eksis gitu ya, pengen pendapatnya dihargai, pengen punya kreasi, penyaluran kreasi dan seterusnya. Nah, malah itu sebenarnya potensi yang sangat besar. Ya, misalkan ini dalam suatu sistem ketatanegaraan ya sedikit melenceng sedikit. Nah, kalau kemudian dibuka keran desentralisasi itu, otoritasnya dikasihkan ke daerah-daerah, maka daerah-daerah akan bisa berkreasi sesuai dengan kesesuaian daerah itu, dengan kearifan lokalnya di situ, karena yang ngerti ya daerah itu sendiri, bukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ngertinya ya bagaimana mencari anggaran dan seterusnya, tetapi kemudian dalam tataran pelaksanaan di wilayah terkecil ya yang ngerti ya wilayah tersebut. Ya sama, karyawan di sini juga mempunyai keinginan yang sama, keinginan untuk maju supaya dia mungkin akan naik pangkat dan seterusnya. Kalau itu di dalam suatu perusahaan besar ada jenjang karir tertentu, tentu akan sangat manusiawi seseorang itu ingin naik pangkat dari operator, kemudian pengen menjadi supervisor dan seterusnya. Ketika dia mempunyai keinginan itu, tentunya dia akan melakukan itu. Ketika dia pengen melakukan itu, ya otoritas kewenangan itu menjadi penting, bukan kungkungan terhadap ide-ide, kreasi-kreasi ya. Kalau adanya kungkungan, dia tidak dikasihkan ruang gerak, maka ya tidak berkembang. Sebaliknya, kalau kemudian sumber daya manusia ini dikasihkan wewenang untuk berkreasi secara optimal, nah, justru organisasi akan berkembang dengan pesat. Nah, muncullah teori ini karena karakteristik manusia pada saat ini juga berbeda dengan yang zaman dahulu. Jadi kemudian muncul ini ada pendekatan sumber daya manusia yang tradisional atau kita sebut Traditional Human Resources Management, THRM, dan manajemen sumber daya manusia secara manajemen sumber daya manusia kualitas menyeluruh atau Total Quality Human Resource Management, atau kita singkat TQHRM. Ini ada beberapa perbedaan atau perbandingan antara Traditional Human Resources Management dengan TQHRM. Anda bisa lihat di dalam di dalam modul halaman 6 itu 2.6. Untuk proses karakteristiknya di tradisional itu perannya adalah sentralisasi ya. Yang jadul itu sentralisasi. Kemudian dia kalau yang TQHRM itu desentralisasi, disebar itu kewenangannya sehingga dia bisa melakukan proses-proses itu. Kemudian fungsinya sebagai pemimpin apa? Dia berperan sebagai konsultan. Saya punya ide-ide seperti ini, bagaimana? Oh bagus. Oh ini gimana? Wah tidak terlalu menguntungkan buat kita, jangan dulu misalnya. Dia sebagai perannya sebagai konsultan. Jadi garis dalam organisasi itu kemudian ya garisnya top down, tetapi ada fungsi konsultatif di situ. Beda dengan yang tradisional HRM di mana perannya unilateral. Dia sebagai pemimpin atasan yang mempunyai kewenangan penuh. Apa-apa saja yang dilakukan harus mendapatkan izin dari si atasan, harus mendapat izin. Dia nggak ada kewenangannya sedikit dan itu tidak signifikan biasanya.
pelatihan berdasarkan kebutuhan, ya nek butuh dilatih. Beda dengan TQ HRM, itu pelatihan dilakukan secara terus menerus. Supaya apa? Supaya dia mempunyai supaya si orang itu juga meningkat kualitasnya. Kalau si karyawan-karyawan meningkat kualitinya, meningkat skillnya, keterampilannya dan seterusnya, kan proses juga akan dilakukan lebih berkualitas karena lebih terampil si karyawan. Proses lebih pada administratif, tetapi kalau TQHRM ini pengembangan, orang dibuat berkembang. Dari karakteristik isi itu nomotetik atau satu pendekatan. Kalau yang TQHRM itu pluralistik, banyak pendekatan, tidak hanya lewat satu pendekatan. Penekanannya secara holistik, menyeluruh. Tadi kan judulnya total quality human resource management. Pendekatannya menyeluruh, namanya total. Kalau hanya individual, enggak total namanya. Nah, itu pendekatan yang tradisional. Kemudian orientasinya pada karyawan ketika di dalam memanage sumber daya manusia, itu orientasinya memanage karyawan. Tetapi kalau total quality human resource management itu memanagenya orientasinya pada sistemnya dibuat bagus. Pada tradisional pengukuran performansi atau kinerja, pengukuran kinerja. Tapi kalau di TQHRM ini pengukurannya pada kepuasan. Sumber daya manusia kita puas enggak? Wah, puas, bisa puas karena ide-idenya ditampung, digunakan. Wah, puas loh kalau Anda punya ide didengarkan, dilakukan oleh atasan atau apa, majikan, ya, kan Anda merasa puas. Jadi pengukurannya pada kepuasan. Oke, berdasarkan pekerjaan untuk yang tradisional dan berdasarkan pada personalia untuk yang TQHRM. Nih, nah perubahan budaya dari yang sebelumnya yang tradisional menuju ke yang modern ini, yang total quality management ini. Ini ada satu lagi yang masuk, siapa nih? 9 nih. Oh, ternyata sama orang, Mbak Fevi dan Mbak Juwiri ya, akunnya ada 2. Oke. Perubahan budaya antara lain dari budaya yang serba rahasia menjadi yang terbuka, komunikasinya terbuka. Kalau awal-awal kalau yang lama itu rahasia, berdasarkan selentingan malah dituliskan seperti itu. Jadi terbuka, semua orang boleh mengetahui, fair, pengumuman terbuka, kecuali yang betul-betul rahasia. Kemudian yang kedua, pengendalian menjadi pemberdayaan. Jadi memberdayakan karyawan supaya lebih supaya lebih berkembang lagi. Terkait dengan penjagaan kualitas pada produk atau proses, ini dilakukan kalau yang lama melalui inspeksi, yang TQM ini pencegahan. Jadi prosesnya satu step sebelumnya. Jadi dilakukan sudah dari proses sifatnya pencegahan, bukan inspeksi, apalagi bukan untuk koreksi. Kalau udah salah baru dibenarkan. Enggak, kalau yang konsepnya TQM ini pencegahan, jangan sampai terjadi kecacatan.
seperti itu. Kemudian fokusnya kalau ini internal menjadi berubah kepada fokus eksternal, fokusnya kepada pelanggan, kepuasan pelanggan. Stabilitas menjadi perbaikan terus-menerus. Kalau stabil, tidak ada perubahan, dimain di zona aman, ya nanti nggak berkembang. Maka diubah menjadi perbaikan yang terus-menerus. Ini apa namanya? Diajak untuk tidak hanya itu saja, stabil, nggak ada perbaikan, nggak ada nggak ada pemikiran untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Ya itu aja. Anda punya bisnis, misalkan bisnis apalah warung makan misalkan, rumah makan, Anda nggak memikirkan untuk mengembangkan dari beberapa menu menjadi satu menu misalkan. Disempitkan apa berkembang? Ya bisa saja dari warung makan semuanya kayak warung Tegal menjadi khusus soto saja tapi spesial bagus. Kemudian pelayanannya dibuat beda, lebih bagus lagi. Jadi perbaikan secara terus menerus. Dari persaingan menjadi kerjasama antar karyawan, antar karyawan dibuat bagaimana mereka itu saling bekerja sama. Saya membaca broadcast yang menarik ya melalui WA itu kan sekarang banyak broadcast beredar dengan mudah tentang tentang sekolah di Indonesia perbandingannya dengan di Barat Amerika. Contohnya ini yang saya baca di Amerika. Ya ada orang kita Indonesia yang belajar atau bekerja di sana, kemudian ada anaknya ikut sekolah sana, sekolah dasar. Nah, ketika menerima rapot, gurunya ditanya, anak saya ranking berapa ini, kok nggak ada ranking tercantum di dalam rapot, kan gitu. Kemudian dijawab oleh sang guru karena mungkin sudah biasa ditanya seperti itu, atau kalau tidak ya memang sudah ngerti. Orang timur, dalam hal ini orang Indonesia, sukanya ranking-rankingan untuk di sekolahnya, sekolah dasar. Nah, dijawab, kalian ini orang timur, orang Indonesia maksudnya, sukanya bersaing di level yang masih belum saatnya bersaing. Kami menanamkan kalau di sekolah pendidikan dasar, di SD, itu yang ditanamkan adalah bekerja sama. Saling tolong menolong. Kamu nggak bisa ya tak ajarin sini. Kalau kemudian dibuat ranking-rankingan, nah nanti ketika ada temennya yang nggak bisa, dia nggak mau ngajari, wah nanti dia rankingnya lebih tinggi dari saya, misalkan seperti itu. Sehingga kalau dari kecil sudah diajarkan bagaimana bekerja sama, ya harapannya nanti di waktu yang sudah dewasa, ketika dalam pekerjaan atau apa, juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Meskipun di situ mungkin nanti juga akan ada persaingan menuju ke manajer, ke direktur dan seterusnya, tetapi auranya dia udah terbentuk, jiwanya dia udah terbentuk, ya udah biasa bekerja sama. Dibanding dengan orang yang dari kecil sudah dididik untuk bersaing, ya untuk bersaing, nah nanti waktu besar ya sudah, ya jiwa bersaingnya semakin tinggi, sikut-sikutan sana caranya biar jadi atasan, gantiin dia dan terusnya. Nah ya sangat filosofis juga. Nah jadi di sini
mengubah dari budaya persaingan menjadi kerjasama, supaya ya organisasinya maju bersama kalau semuanya mau bekerja sama. Oke. Jadi yang kedelapan, pengalokasian, kemudian saling melempar hal-hal yang tidak diketahui menjadi penyelesaian semua masalah hingga kepada akar-akar masalah. Jadi salah satu konsep tadi bekerja sama, yang senior ini bisa membantu mendukung yang junior. Jadi saling membantu kerjasama. Perubahan budaya ini membuat hubungan antara atasan dan karyawan menjadi lebih baik. Ya, si atasan nggak khawatir geser bawahan, karena yang terpikirkan adalah kerjasama dan kemajuan bersama. Dan bahkan ketika dia bisa komunikasi baik dengan bawahannya, dengan karyawannya, maka ya nilai dia juga lebih bagus di mata atasannya lagi, ya, direktur utamanya, ini manajernya. Oh, dia bisa mengorganisir, mengembangkan, memberdayakan para karyawan di bawahnya. Wah, justru dia juga akan naik. Kemudian perusahaan yang menggunakan filosofi TQM dan menjadikan TQM sebagai the way of life, sebagai panduan kesehariannya, itu akan selalu memegang prinsip untuk memberikan hanya yang terbaik bagi pelanggan. Jadi kualitas adalah tanggung jawab bersama. Jadi nafasnya dia yang dia tanamkan adalah hanya memberikan yang terbaik pada pelanggan. Tuh. Ini ada beberapa perbedaan lagi yang ada pada TQM dan organisasi sebelumnya. Ini kalau dalam tataran organisasi tradisional dengan organisasi yang TQM. Kita bahas beberapa saja. Yang selanjutnya teman-teman bisa menyimak di modulnya masing-masing. Yang pertama tentang nilai, sasaran, dan asumsi mengenai organisasi. Kalau yang tradisional ini lebih pada efisiensi, sementara yang TQM menciptakan nilai, added value. Yang tradisional spesialisasi, kalau yang TQM ini perbaikan proses terus menerus, continue, berkelanjutan, naik tahun depannya lagi diusahakan lebih naik. Misal gampangan ya ngomong sekarang keuntungan perusahaan selama 1 tahun membukukan 1 miliar, tahun depannya lagi 1 miliar lebih, 1,1 miliar misalnya ditargetkan seperti itu. Jadi ada suatu peningkatan. Nah, untuk mencapai itu tentunya butuh proses yang butuh perbaikan proses juga. Prosesnya harus bisa lebih cepat misalkan, lebih efisien, sehingga produk yang dihasilkan lebih banyak. Oke. Kalau organisasi, pembelajaran organisasi, karyawan tidak diiming-iming dengan reward berupa uang, tapi lebih pada pembelajaran organisasi. Dia diberi kepercayaan, diberi wewenang, didengarkan pandangan, ide, usulnya, dia akan lebih senang. Secara psikologis dia lebih senang, puas, mencintai pekerjaannya, mencintai organisasinya, sehingga dia akan memberikan yang terbaik. Kalau yang tradisional, ya dia akan memberikan terbaik jika ada uangnya. Jikalau tidak, ya so-so, biasa saja.
penekanan pada hasil jangka pendek. Nah, kalau yang organisasi TGM penekanan pada keberhasilan jangka yang panjang. Jangka panjang. Ya. Itu beberapa perbedaan antara organisasi tradisional dengan organisasi TGM. Masih sama ya, ada beberapa perbedaan. Saya pikir banyak perbedaan, banyak teori untuk yang mata kuliah ini. Ambil kunci-kuncinya, saya pikir tidak perlu Anda hafalkan. Kalau menurut saya begitu. Ambil key poinnya dari masing-masing konsep ini. TGM bagaimana, konsepnya apa, ya, sehingga Anda tidak terlalu banyak menghafal. Karena ini mata kuliah yang teoritis, mungkin kalau Anda hafalkan kayak tadi perbedaan organisasi tradisional dan organisasi TGM udah banyak. Nah, habis itu sekarang ini ada lagi transformasi manajemen dari teori X ke teori ke TGM. Hafalin lagi. Susah ya. Paling tidak Anda pahami dengan baik konsep-konsepnya, sehingga Anda bisa mempunyai pemahaman sendiri. Ketika misalkan menjawab pertanyaan, ya pakai bahasa Anda sendiri bisa. Tapi kalau kemudian Anda bermodal hafalan, ya susah nanti. Susah. Karena apa? Begitu hafalannya lupa, ya macet. Tapi kalau Anda memahami dengan baik konsepnya, ya Anda bisa mengeksplorasi sendiri inti dari konsep itu apa dalam bahasa sendiri. Oke, ini ada beberapa evolusi teori transformasi manajemen dari teori X ke TGM. Tidak tahu apakah terputus atau tidak. Ini ada yang bertanya, Mbak Juweria. Saya masih online di kelas. Mungkin teman-teman yang lain apakah juga terputus sebagaimana Mbak Juweria ataukah tidak? Silahkan chat di situ. Kalau terputus ya kita ulangi lagi, kita sambung lagi coba. Tapi kalau tidak saya lanjutkan. Jadi teori X ini struktur organisasinya, hierarkinya ketat. Kemudian MBO klasik ini hierarkis tetapi tidak mulai ketat. Kemudian TGM awal itu ada tim ad hoc. Nah, TGM lanjut ini ada tim yang otonom, yang berdiri sendiri. Teori X ini terhadap usaha perbaikan tidak boleh ada perubahan. Wah, harus adanya kayak gitu, status quo, stabil kayak gitu kegiatannya, rutin, nggak ada perubahan. Yang diharapkan di sini kan perubahan yang baik, karena dia khawatir nanti ada perubahan malah mungkin profitnya tidak baik, menurun misalkan. Jadi usaha perbaikan untuk yang teori X ini tidak boleh ada perubahan. Kalau untuk MBO klasik berdasarkan ketetapan manajemen boleh ada usaha perbaikan, tetapi harus sesuai dengan ketetapan manajemen. Kalau TGM awal saran-saran, kemudian quality circle. Nah, TGM lanjut ini adanya kerjasama, teamwork, memperbaiki proses. Jadi antara semua karyawan situ di dalam satu divisinya, divisi produksi misalkan, untuk memperbaiki proses yang baik, proses produksi yang baik. Ya tidak hanya manajernya saja yang berpikir. Kalau dia yang memikirkan, ya nanti yang pusing-pusing dia sendiri. Ketika dia putuskan, belum tentu nanti itu memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Mungkin kemauan dari karyawan bisa saja beda, dan kadang karyawan yang ada di lapangan ini lebih mengetahui di lapangan.
seringkali begitu. Kewenangan membuat keputusan. Kewenangan membuat keputusan, yang berwenang membuat keputusan hanya manajemen puncak, top manajemen. Ini kalau MBO klasik, manajemen puncak hingga ke bawah semuanya. TKM awalnya bersama-sama, kemudian yang ini malah manajemen paling bawah. Dia mempunyai kewenangan juga. Tradisi fokus pada manajemen diktator, yang MBO ini supervisi, jadi diawasi oleh atasan, supervisi. Kemudian kalau yang TKM ini coaching, dilatih, ada atasan itu sebagai pelatih ya, atasan sebagai pelatih. Kalau tadi disebutkan sebagai konsultan. Kalau diktator ya hanya menyuruh saja, ini kerjakan, ini nggak beres dimarahi. Kalau coaching ini ya pelatih, ya kayak orang melatih atletik gitu, dilatih supaya menjadi lebih baik. Nah kalau karyawan menjadi lebih baik dan baik, nanti kan prosesnya lebih berkualitas, yang mana akhirnya produknya berkualitas. Produknya semakin berkualitas, akhirnya kan kepuasan pelanggan juga semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak orang, akhirnya kan muaranya pada profit yang lebih besar. Logikanya seperti itu. Motivasinya orang melakukan karena ketakutannya, karena diktator. Seperti zaman Orde Baru nggak ada yang berani. Kalau zaman sekarang kabeh wani. Ya, yang satu sisi ada baiknya, ada sisi yang lain juga ada plus minusnya. Tapi dari sisi ini kalau melakukan sesuatu, mau membuat suatu keputusan atau perbaikan untuk yang teori X ini, dia nggak berani, dia takut. Even dia punya ide yang cemerlang, brilian, top markotop, ya dia nggak berani menyampaikan. Khawatir nanti kalau di hukum malah. Dan kalau MBO klasik ini persuasif, ya, jadi pendekatannya persuasif antar orang. Ini lebih humanistik untuk yang TKM awal. Nah, untuk yang TKM lanjut humanistik dan lintas budaya atau cross culture, hingga memahami budayanya orang lain juga. Fokus pada diri sendiri, fokus pada departemen untuk yang teori klasik, MBO klasik. Kemudian TKM awal fokus pada orientasi pada divisi atau produk, divisi pabrik. Oke, kemudian TKM lanjut sistem total termasuk kepada pasok, rantai pemasok. Jadi untuk mendapatkan mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian inputnya pun dia juga jaga. Oke, sebentar. Kemudian saya akan lanjut kepada elemen-elemen penting di dalam TQM. Ini beberapa elemen penting dalam TQM. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen. Jadi leadership dan komitmen. Pemimpin tertinggi ini harus mempunyai kepemimpinan yang bagus supaya bisa menginspirasi seluruh karyawannya. Meskipun tidak punya karisma, ya kadang kata orang karisma itu memang given, ya, pemberian sang pencipta kepada seseorang. Dia punya karisma, jadi ketika memimpin juga tanpa harus menyuruh-nyuruh, tanpa ini banyak yang mengikuti, pengikutnya banyak. Tapi ada juga pemimpin yang ditakuti,
dihormati ya karena dia mempunyai kursi, dia sedang berada menjadi direktur, rektor atau apa, tapi karismanya nggak ada. Kalau orang yang karismatik tidak punya jabatan pun juga akan diikuti. Nah, di sini bukan karismatiknya, tapi pada leadershipnya, bagaimana kepemimpinan dia bisa menginspirasi, menggerakkan seluruh anggota organisasi yang ada di bawahnya itu untuk berkomitmen bersama menjaga kualitas dan memperbaikinya secara terus-menerus atau tidak. Kalau tidak, maka ya sutralah, itu bukan TQM. Kalau TQM ini semuanya berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, yang kedua ini keterlibatan penuh seluruh karyawan. Itu tadi supaya bisa berhasil dengan baik, ya maka dia melakukan keseluruhan karyawan upaya perbaikan itu, tidak hanya salah satu pihak saja. Jadi keterlibatan seluruh karyawan atau full employee involvement. Tanpa keterlibatan partisipasi dari seluruh karyawan, maka makna filosofis dari TQM tidak akan berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, perencanaan yang baik atau good planning. Perencanaannya harus disusun secara matang. Kalau tadi di dalam tadi sebelum ini ada perencanaan strategik, yang mana tidak hanya memikirkan dalam jangka pendek tapi juga jangka besar, tidak hanya pada skup terbatas tapi yang lebih luas perencanaannya itu. Kemudian yang keempat, strategi pelaksanaan atau implementation strategy. Jadi ketika sudah direncanakan tentunya dengan baik pada fase perencanaan, nah kan kudu dilaksanakan, maka butuh strategi pelaksanaan yang baik. Bagaimana cara melaksanakan itu? Ketika sudah dilaksanakan, maka harus ada mekanisme ataupun ada mekanisme untuk mengevaluasi. Maka elemen yang kelima yang penting adalah pengukuran dan evaluasi. Measurement and evaluation. Apakah yang dilaksanakan itu sesuai dengan perencanaan, sudah sesuai dengan perencanaan ataupun tidak? Saya pikir ini tidak terlalu istimewa untuk bagian yang ini, dikarenakan dalam beberapa pengertian konsep manajemen pun sudah ada ini sebelum TQM. Ketika kemarin kita bahas ya Deming, ya PDCA itu Plan Do Check Action, ya, yang digunakan oleh Deming, itu kan juga menggunakan konsep ini, pengendalian pengukuran terhadap pelaksanaan dari suatu rencana. Saya pikir ini nggak terlalu istimewa untuk yang TQM. Kemudian melakukan perbaikan, ya nggak ada yang beda, mencapai dan mempertahankan standar untuk kesempurnaan. Yang beda memang adalah dalam melakukan hal ini komitmen dari seluruh karyawan dan pemimpin itu ditekankan penuh. Nah, ini yang menjadikan quality management yang total quality management berbeda dengan yang manajemen kualitas yang sebelumnya. Oke, ini ada 9 prinsip penting dalam mencapai keberhasilan TQM. Yang pertama adalah komitmen dari manajemen puncak. Sekali lagi ini mengulangi tadi tentang kepemimpinan dan komitmen. Kemudian yang kedua, sekali lagi juga mengulangi fokus pada pelanggan. Kemudian
Kemudian yang ketiga, hubungan dengan pemasok tadi, sempat tersinggung juga tadi kan yang tentang di tabel tadi ada pemasok tadi ya. Jadi ketika pengen mendapatkan input yang berkualitas ya dilakukan, harus punya hubungan yang baik juga dengan pemasok. Kalau hubungannya baik bisa ya dikasih barang-barang yang baik. Sebenarnya pemasok yang baik ya nggak usah berhubungan yang baik pun dia juga harus memikirkan yang dihasilkan juga, yang disalurkan juga baik. Punya pemasok yang baik, kayak kita bisa meminta di luar kebiasaan kerjanya dia. Misalkan kita membutuhkan suatu barang yang mendadak, karena kita punya hubungan yang baik, barang kita habis, kita bisa meminta disuplai besok beruput pagi-pagi atau sekarang malam-malam. Kalau tanpa hubungan yang baik ya nggak bisa, baru kenal langsung kayak gitu nggak bisa. Yang bisa tapi mungkin dengan tambahan harga. Kalau punya hubungan baik mungkin tidak. Yang keempat, menggunakan praktek bisnis yang terbaik. Kelima, pelatihan yang berorientasi pada kualitas. Tadi itu karena pengembangan pemberdayaan karyawan ya, sehingga dilakukan pelatihan itu karena kebutuhan. Beda dengan yang tradisional tadi, yang tradisional human resources management, pelatihan ya jika diperlukan. Tapi kalau yang PGM pelatihan memang kebutuhan dan berorientasi pada kualitas. Kemudian yang keenam, fokus pada karyawan. Di samping fokus pada pelanggan, dia juga fokus pada karyawan. Karyawan dikembangkan keterampilannya, kembangkan segala sisinya. Kemudian kesalahan nol atau zero defect, zero error, sehingga tidak ada barang yang tidak berkualitas, tidak ada proses yang tidak berkualitas, semuanya sesuai dengan standar, sesuai dengan tekniknya. Dan yang kedelapan, perbaikan proses. Ini salah satu ciri TGM tadi ya. Selain komitmen juga keterlibatan keseluruhan orang. Nah, perbaikan dan proses, perbaikan terus menerus. Dan yang kesembilan adalah pengukuran kualitasnya. Setelah semuanya kemudian diukur kualitasnya bagaimana. Tuh, itu beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam TGM. Kemudian kita masuk pada hambatan merealisasikan TGM. Nah, pertanyaan saya, 1 menit apa saja hambatan dalam merealisasikan TGM? Coba silahkan dijawab di chat biar baca modulnya. Yuk, modulnya dibaca dulu. Pertanyaan 1-2 menit, silahkan dijawab di chat.
Halo, halo. Apa saja hambatan yang ada dalam penerapan TKM? Halo, apa saja? Pertanyaannya saya adalah 1 menit tadi. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan TKM? Yuk coba 1 menit biar pembelajarannya tidak hanya mendengarkan saja. Anda juga membaca. Oke, Mbak Yunita. Kan beda kalau kayak gini. Anda membaca kemudian menuliskan. Insya Allah akan lebih masuk daripada hanya saya mendengarkan saya saja. Oke. Ya, meskipun ada di dalam modul dan ada juga di dalam slide ini, ya, maka tetapi tidak ada salahnya Anda juga menyampaikan ini. Oke, Mbak Yunita, Mbak Fevi, ini ada beberapa, dan teman-teman yang lain ini yang jawab baru dua orang ini yang aktif menjawab pada malam hari ini. Nah, ada beberapa hambatan ini dalam penerapan TKM. Ini tadi udah dijawab oleh Mbak Yunita. Kurang komitmen manajemen puncak, oke, masuk. Kurangnya dukungan infrastruktur, bisa. Partial quality management ada total, ini parsial gitu ya. Bagaimana pengertiannya parsial, bisa dijelaskan lebih jauh dulu. Kurangnya pengetahuan, oke. Budaya organisasi kurang mendukung, ya bisa juga. Mbak Fevi, bila filosofi TKM dipandang sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan waktu. Bila filosofi TKM diterapkan suatu yang birokratis, ya. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Mbak Yunita meskipun tidak sama dengan yang riset, saya pikir juga bisa. Jadi karena beberapa hal yang ada di lapangan juga seperti itu. Ini secara teoritis ini hambatan dalam penerapan TKM ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bila filosofi TKM ini dipandang suatu hal yang membutuhkan waktu, wah nggak usah nerapin TKM lama, kan tadi dikatakan bertahap, tidak bisa sakdek saknyet jalan gitu, enggak, kan harus bertahap sehingga lama, misalkan seperti itu ya, sehingga nggak perlu atau malas untuk melaksanakan TKM ini, jadi hambatan. Kemudian yang kedua, bila filosofi TKM diterapkan dalam suatu lingkungan yang birokratis. Ya, birokratis itu kan adanya tahapan-tahapan di dalam suatu proses itu. Buat KTP ke Pak RT dulu, habis Pak RT kemudian Pak RW, bahas Pak RW kemudian Pak Dukuh, habis Pak Dukuh kemudian kepala desa, habis kepala desa kemudian kecamatan, baru keluar KTP kan. Saya tidak tahu kalau yang ada di Taiwan ini apakah seperti itu, orang penduduk Taiwan, ataukah langsung ke kependudukan, atau kalau di sini imigrasi gitu ya. Kalau orang luar imigrasi gitu ya, sehingga kemudian mendapatkan kartu tanda penduduknya mereka.
saya tidak tahu, tapi bayangan saya kok mungkin tidak birokrasi, nggak sebirokratis di Indonesia saya pikir. Berapa layer itu yang dilewati untuk membuat satu KTP? RT, RW, dukuh, lurah, camat baru 5 ya. 5. Belum lagi kalau membuat SKCK gitu kan, Anda kesini atau ngelamar kerja itu SKCK lebih lama lagi ya, lebih lama lagi. RT, RW, dukuh desa, Pak Polisi, dukuh desa, kemudian camat, habis camat koramil, kemudian baru ke polisi, Polda ya. Polisinya juga polisi kecamatan, kemudian polsek, kemudian polres. 8. Kalau kemudian itu untuk keperluan ke luar negeri, kayak kemarin istri saya bawa kan, sekolah di sini, kemudian saya bawa. Nah, SKCK-nya itu harus dikeluarkan oleh Mabes Polri. Semakin lama lagi dari Masya Allah. Saya tertawa sendiri saya. RT, RW, dukuh, lurah, kemudian camat, habis camat ke polsek, kemudian koramil, kemudian habis itu polres, habis itu ke Polda, habis itu ke Mabes Polri. 10. Masya Allah ya, birokrasinya sangat panjang, dan itu sampai sana cap kayak gitu saja, cap RT, RW, cap RT. Di Polda udah antri panjang, banyak yang nyari, habis itu paling tinggal cap terus. Dia juga ngecek filenya mereka ya, ini masuk daftar hitam atau enggak. Harusnya kalau memang itu dipotong dan langsung ke Polres, mereka udah punya daftar orang yang dicekal atau orang yang pernah mengerjakan kriminal, sudah langsung sampai situ terbitkan, oh ini ada blacklist, nggak bisa dapat SKCK, wes rampung bar misalnya. Atau kalau perlu orang terdekat ya RT, RW, habis itu langsung Polres gitu, nggak usah perlu kelurahan, kecamatan. Jadi malah ngekal dewe. Kemudian bila filosofinya dipandang sebagai suatu program yang dilaksanakan secara formal, ya itu tadi, ini juga formal birokratis, jadi tambah 1. Habis itu kaku, nggak bisa laksanakan secara fleksibel. Ya, kaku, nggak boleh ini itu, ya, karyawan takut melakukan sesuatu, kayak kata Mbak Rihana itu ya, takut dia melakukan kesalahan. Kalau nggak kayak gini nanti kalau nggak kayak gini nanti dimarahi atasan, takut dia nggak berkembang. Padahal sebetulnya mungkin dia bagus pemikirannya, belum tentu juga kan bawahanmu nggak punya pemikiran bagus. Bila filosofi TGM dipandang sebagai hal yang hanya dilakukan oleh kelompok ahli atau spesialis saja, nggak bisa dilakukan oleh orang kebanyakan, itu hambatan. TGM itu punyanya orang-orang pinter, atasan-atasan saja. Jadi TGM akan gagal dilaksanakan jika TGM disusun sebagai program, tidak dikaitkan sebagai strategi bisnis. Kaku, diterapkan tidak secara mendalam, diharapkan menjadi suatu perubahan yang ajaib dan dalam waktu singkat tanpa dukungan pimpinan. Ya wis semua ya. Ini udah jatuh ke timah tangga ini, ibarat peribahasa. Udah nggak dapat dukungan, kemudian kaku pelaksanaannya, tidak mendalam, hanya sebatas program saja,
tidak dikaitkan dengan strategi bisnis perusahaan, nah, sudah ya hanya nama saja. Oh, perusahaan ini telah melakukan atau telah menerapkan manajemen kualitas berbasis TQM. Nah, hanya namanya saja. TQM ini kebalikannya bisa berhasil apabila perusahaan dapat merealisasikan kegiatannya dengan berpedoman pada atribut efisiensi, yaitu dukungan siapa? Ya semua, namanya total. Pemimpinnya mendukung, anak buahnya dukung. Pemimpinnya bilang, wah mari kita tingkatkan kualitas, bawahannya moh rek, aku gajine ora sepiro misalnya, nggak dapat dukungan, sama saja. Yang melaksanakan nanti para pelaku yang ada di bawahnya itu. Nah, konsistensi terus menerus, konsisten terus menerus, ini kan satu kuncinya. Continual improvement, konsisten dengan kata yang lain, terus menerus, enggak hanya diterapkan, dicanangkan satu hari, habis itu berikutnya cuma pencanangan saja. Yang penting kita punya program itu, tapi nggak dilaksanakan. Kemampuan karyawan maka perlu tadi ditingkatkan keterampilannya, kemampuannya dengan pelatihan dan seterusnya. Komunikasi, kepercayaan siapa? Ya, kalau internal di situ ya kepercayaan atasan ke bawahannya, bawahan juga trust kepada atasannya. Perasaan, kesopanan, kerjasama, kemampuan perusahaan, kepercayaan lagi, terus pintu. Kemudian kritikan, terbuka harusnya terhadap kritikan, jangan takut, jangan gampang marah terhadap kritikan. Perasaan di sini maksudnya adalah simpati, ya, apa namanya, simpati atas kebutuhan siapa, kebutuhan pelanggan, kebutuhan karyawannya apa. Nah, kita harus bisa nangkep itu. Ini siklus continuous improvement, saya pikir tidak terlalu beda dengan apa yang kita bahas kemarin, yang PDCA punyanya Deming, ya hampir mirip. Ini penerapan TQM, ada siklus roda manajemen kualitas berbasis pada ini karyawan, plan, perencanaan, kemudian train, pelatihan, kemudian action, dilakukan pelaksanaan terhadap suatu perencanaan itu, kemudian diawasi ya, monitor. Setelah itu ditingkatkan lagi. Kalau udah dapat, misal ini kalau kuliah ya nilai 7 jadi nilai 8, habis itu direview lagi, oh ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan, direncanakan lagi, motor, train, action, monitor, nilainya jadi 9 sekarang, direview jadi nilai 9. Peningkatan kan meningkat kan, direview, udah meningkat belum, oh udah 9, direncanain lagi supaya nilainya 10, yuk rencananya apa, belajar lebih keras lagi, baca jamnya diperbanyak, kemudian train, melaksanakan, baca, kita evaluasi, wah saya jadwalnya hari ini baca, ternyata belum baca, besok harus diganti dengan jumlah 2 kali lipat, ditingkatkan lagi, direview, dapat nilai 10 misalkan, seperti itu, terus menerus. Kemudian kunci keberhasilan dalam penyediaan pelayanan kepada pelanggan antara lain, 1, menetapkan siapakah pelanggan organisasi atau perusahaan itu. Jadi kalau kita ngerti siapa pelanggannya, kita bisa memproduksi barang yang memang disukai.
pelanggan kita adalah kalangan artis-artis, maka ya barang-barang yang glamor mewah, yang kalau ditampilkan menarik, anggun, misalkan ini baju ya, tapi kalau bangsa pasar kita menengah ke bawah, ya bagaimana kalau kebanyakan orang itu Anda membuat desain busana pengantin untuk orang di pedesaan, tapi ya adanya buatnya kayak untuk artis papan atas. Misalkan busana wanitanya dengan ekor yang sangat panjang dan seterusnya, mungkin orang di desanya Anda nggak familiar, malah nanti mereka heran sendiri, tertawa-tawa. Orang pelaksanaannya pernikahan ada di halamannya pakai masih tanah, nggak ada di halaman gitu ya, tanah, ini pakai wah, buat nyapu itu nanti ekor busananya. Dan jadi kita harus ngerti siapa pelanggan organisasi kita, pelanggan perusahaan kita. Kemudian menanyakan kepada pelanggan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Jadi kita ada customer care-nya, ada kontak komunikasi dengan pelanggan, sehingga kita ngerti apa harapannya, apa keinginannya. Kita bisa memenuhi itu. Kemudian yang ketiga, memberitahu secara jujur kepada pelanggan apa yang mampu diberikan kepada mereka. Kita mampunya memberikan bidang apa, harus kita sampaikan jujur. Kalau nggak mampu, ya sudah, nggak usah kita sampaikan kita belum mampu untuk memberikan hal itu. Penilaian kualitas antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur berbeda. Seperti yang pernah kita bahas ya di manajemen operasi, ketika menilai jasa itu relatif lebih sulit daripada menilai produk manufaktur, yang mana barangnya tangible, fisiknya jelas, keterlihatannya, keterasaannya kalau diraba dan sebagainya jelas. Sebaliknya kalau jasa kan tidak intangible, sehingga penilaian kualitasnya pun juga relatif lebih susah. Kalau ada pertanyaan silahkan sembari melanjutkan. Ini beberapa hal budaya yang diciptakan dalam TKM ini menurut Schneider dan Bowen. Yang pertama, menganggap pelanggan itu sebagai partner dalam mendesain atau merancang jasa atau pelayanan yang harus diberikan. Jadi pelanggan ini kita anggap sebagai partner, mitra, bukan objek yang kemudian sebagai pemakai barang kita, pemakai jasa kita. Nah, kita posisikan dia sebagai partner, sehingga ketika kita merancang suatu jasa, mungkin kita perlu mendengarkan. Anda punya bisnis jasa pengiriman makanan, ada loh, itu menarik itu, terutama mungkin di kota besar yang banyak perkantoran atau kampus. Kemarin saya menemukan satu web gitu ya, di tanah air, di salah satu kota, bisnis dia itu mengantarkan makanan-makanan
ke orang-orang. Jadi delivery service-nya dia nggak masak, dia kerjasama dengan beberapa tempat makan, warung makan atau restoran, baik restoran cepat saji maupun yang lama saji ya, ada McD dan seterusnya itu. Tapi juga ada warung-warung misalkan bakso siapa dan seterusnya, dia punya web, kemudian punya kontak, kemudian jasa dia yang ditawarkan adalah dia memberikan pelayanan pengantaran. Jadi siapa tahu ada orang kantor yang nggak sempat keluar nih, kerjaannya menumpuk, waktu istirahat nggak bisa keluar, tinggal minta antar aja makanan itu sama ini orang penyedia jasa ini. Dia akan belikan, kemudian dia kirimkan, bayar, dapat bayaran. Nah, ketika mendesain seperti itu ya, jadikan pelanggan sebagai partner. Gimana sistemnya baiknya, apakah melalui SMS, WA, telepon atau apa? Sama pakai WA saja supaya murah, nanti telepon WA juga enak, seperti itu. Maka si pengusaha ini harus punya alat yang bisa memfasilitasi itu, sangat demikian. Contoh sederhana saja. Kemudian yang kedua, memperkenalkan suatu pandangan bahwa kualitas dimulai dengan kebutuhan pelanggan akan keamanan, kepercayaan, keadilan. Jadi pandangan bahwa kualitas itu harus dijaga, harus ditingkatkan terus menerus, itu karena kita mau memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau pelanggan terpenuhi, dia akan puas. Kalau dia puas, dia akan datang lagi dan lagi. Maka disebutlah pelanggan itu tadi. Bukan hanya customer yang datang sekali terus pergi. Nah, kalau datang sekali terus pergi, menandakan memang kita tidak berkualitas. Kemudian yang ketiga, menerapkan praktek-praktek bahwa menyewa, melatih, dan memberi upah penghargaan kepada karyawan. Intinya adalah di sini ada penghargaan. Tadi disampaikan dalam teori yang kekinian, penghargaannya tidak lagi hanya berupa uang, tetapi juga berupa penghargaan non uang tadi, berupa pemberdayaan mereka, berupa peningkatan kemampuan mereka ya. Di samping tentang penghargaan berupa uang juga tetap masih bisa diberikan. Jadi kepuasan si karyawan juga secara materi maupun juga secara psikologis. Kemudian mengadopsi berbagai logika pelayanan atau jasa ke seluruh organisasi. Jadi terbuka pemikirannya, bisa kita mencari beberapa keunggulan dari sistem punya orang lain, kemudian kita terapkan. Lagi-lagi dan lagi, kunci TQM, kepemimpinan, perubahan budaya, dan pemberdayaan karyawan. Ini beberapa konsep yang memang harus ada. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan sedemikian banyak, kita pegang key konsepnya, kunci-kunci konsep dalam TQM itu apa? Leadership, perubahan budaya dari budaya lama yang tidak kurang mendukung ketotalan tadi, totalan karyawan, pemahaman akan kualitas bahwa itu untuk kepuasan pelanggan dan khususnya itu berbagai macam budaya, dirubah budayanya menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti karyawan itu terlibat
dalam proses dari awal. Nah, keterlibatannya berupa apa? Keterlibatannya berupa saran, masukan. Kemudian yang ketiga, diberi kesempatan dia untuk memecahkan masalah. Ada tim mutunya, timnya namanya gugus kendali mutu, gugus kendali kualitas, yang bertugas untuk mengendalikan kualitas, mengevaluasi, kemudian melakukan perbaikan. Nah, diteruskan semuanya, nanti semua personel yang ada di organisasi itu melakukan perbaikan. Dia punya tugas untuk membangun konsep itu. Kelompok-kelompok kerja yang dikelola sendiri oleh para karyawan dalam satu tim yang terbentuk untuk mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ini beberapa keterlibatan karyawan di dalam TGM, dalam mewujudkan TGM. Oke. Nah, terakhir untuk yang di ini tentang kelompok-kelompok kerja karyawan itu akan berhasil apabila yang pertama, sasaran tujuan kerja yang jelas dan disetujui oleh anggota kelompok. Adanya keterbukaan antar anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan dan saling percaya, saling keterbukaan antar karyawan. Kemudian adanya kerjasama seluruh anggota kelompok, mempunyai teknik pengambilan keputusan yang baik, kepemimpinan kelompok yang tepat, mengutamakan kebersamaan, kemudian hubungan antar anggota yang baik, dan adanya kesempatan pengembangan individu. Nah, ini yang penting, yang 9 ini. Dalam TGM ini hal yang penting, salah satu yang penting adalah yang ke-9, pengembangan individu, dan dia bisa berkreasi maksimal di organisasinya tersebut. Nah, teman-teman, itu saya pikir untuk malam hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akan mulai memberikan tugas yang pertama adalah untuk yang bab 2 ini tolong sarikan, tolong di resume untuk bab re-engineering. Apa itu re-engineering? Nah, tolong disarikan, tidak disarikan dalam bentuk bain, mau bilang bagan sama poin dari bain. Disarikan tolong dalam bentuk poin-poin ataupun bagan, ya, ataupun bagan. Disarikan re-engineering itu apa. Kemudian nanti kalau misalkan ada keterkaitan dengan apa, tarik garis kemana, kemudian harus itu apa yang ada keterkaitannya itu. Jadi Anda tidak mensarikannya secara naratif tertulis seperti ini, tetapi dalam bagan-bagan. Kalau tidak bisa secara bagan-bagan, ya poin-poin, poin-poin seperti ini. Ya, kalau naratif seperti paragraf-paragraf, enggak. Itu maksimal dalam 2 halaman saja, sehingga Anda bisa mensarikan tentang penerapan TGM di halaman 44 itu. Kegiatan belajar 3 yaitu re-engineering dan benchmarking. Nah, kegiatan belajar 3 itu Anda sarikan, Anda resume, ya, Anda resume tentang TGM khususnya pada re-engineering dan benchmarking. Itu tugas pertama. Nanti kurang lebih ada 3 tugas yang memang harus diberikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin saya akan selang-seling tugas-tugasnya itu, tugas individunya.
di luar pembelajaran ya. Tugas pembelajarannya Anda harus mempersiapkan materi, kalau kemudian saya tanya harus bisa menjawab ya, harus bisa menjawab. Ya minggu depan TTM insya Allah tanggal 20 Maret kan ya, itu kan sudah dijadwalkan dan itu sudah dan harus dilaksanakan. Kalau nggak salah kan tanggal 20 ya. Ya insya Allah nanti saya share di grup ya. Nah, yang di Indonesia silahkan, karena nggak bisa hadir ya izin. Ini semuanya di Indonesia nih, Mbak Yunita, Mbak Juweri ya. Satu minggu yang akan datang sebelum ini silakan di email saja, di email ke alamat email saya yang dulu itu ya, myassessment@gmail.com. Nanti saya tuliskan, di emailkan saja ya, nggak usah kumpulkan kertas di hari TTM, nggak usah, di emailkan saja. Emailnya nanti saya tuliskan ya, nanti saya tuliskan saja. Saya harus ngecek emailnya. Saya punya email yang khusus untuk menampung tugas-tugas, bukan email saya. Jadi karenanya saya jarang buka email ini. Jadi saya membuat email khusus untuk menampung tugas-tugas teman-teman sekalian. Nah, emailnya myassignment@gmail.com. Tapi tulisannya persisnya bagaimana besok nanti saya susulkan di share group, karena saya harus memberikan alamat email yang benar. Nah, siapa tahu saya salah memberikan, karena jarang saya buka ya kalau ada tugas kayak gini kemudian saya buka. Enggak, tugas pertama baru ini. Yang kemarin untuk PR saja, apa tugas yang tidak dikumpulkan ya. Kemarin tugas yang tidak dikumpulkan. Kalau yang tugas yang dikumpulkan ini ya, kemarin itu untuk mereview ulang, silakan Anda membaca, merangkum ulang materi bab 1 kemarin, tetapi tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan yang ini ya, yang dikumpulkan meresum kegiatan belajar 3, re-engineering dan benchmarking dan seterusnya ya. Tidak hanya re-engineering dan benchmarking saja, tapi ya pokoknya kegiatan belajar 3 tentang penerapan TKM, mulai dari re-engineering dan benchmarking dan seterusnya ke sana hingga selesai itu babnya. Oke, ada pertanyaan pas jam 00, waktunya Anda istirahat, saya juga dan teman-teman sekalian. Enggak, bebas ya, nggak ada aturan penulisannya, jadi malah biar Anda juga kreatif. Saya enggak kaku-kaku. Yang prinsipnya tidak naratif, tapi buat poin-poin, atau kalau tidak ya bagan. Kalau Anda bisa buat bagan, berarti Anda bisa canggih meresumnya. Kalau meresumnya dengan narasi paragraf, ya Anda tinggal gampangannya orang itu cuman copy paste dari 100 halaman jadi 2 halaman. Itu hal yang biasa. Tapi kalau Anda bisa meresum itu dalam bagan, digambar, ini hubungannya dengan re-engineering apa, TKM hubungannya apa, dibuat dalam bagan itu. Nah, itu just oke ya. Jadi seandainya nanti kesusahan buat bagan, ditulis tangan, gambar kayak gitu juga boleh. Nanti tinggal di scan atau di foto, dikirimkan di email juga boleh. Seandainya kesusahan gitu. Oke ya, kita akhiri
tolong kumpulkan minggu depan di email due date tanggal pengirimannya adalah 1 minggu ke depan. Jadi tanggal 17 ya. 10 tambah 7 17 ya. 17 Maret silakan Anda tugas Anda dikumpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan hafal alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan dalam waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.